Oke, selamat datang. Kali ini kita akan belajar bareng. Itu belajar tentang query ya yang ada di exam. Oke, langkah pertama kalian harus download exam terlebih dahulu. Kalian bisa download di exam download. Oke, di sini ya. Ini ada beberapa pilihan untuk Windows. Ada browser, ada Linux, ada OS juga ada. Oke, setelah kalian download examnya, kalian bisa buka exam, lalu klik start yang Apache dan MySQL. Kenapa cuma dua ini? Karena untuk kedepannya kita hanya perlu dua ini. Jadi Verzilla, Mercury, Tomcat itu nggak perlu dihidupin lagi ya. Oh bentar, anjay, gue error bro. Oke, udah ya, ini udah hijau berarti uh, udah jalan ya Apache dan MySQL nya. Oke, ada beberapa cara. Pertama, untuk membuat apa ya, membuat query ini, untuk menggunakan query ini untuk kedepannya. Yang pertama itu kalian bisa menggunakan shell dari examnya langsung, atau kalian itu bisa membuat dari sini, dari localhostnya exam. Kalian ketik aja localhost nih ya, atau kalian ini deh localhost wp-admin. Oke, ini ya. Kalau saya sih ingin membuatnya di shellnya exam langsung, jadinya kita buat di sini aja. Oke, yang pertama itu kalian ketikkan mysql kok sih. Oke, ini udah ya, kita masuk ya. Oke, selanjutnya kita apa sih database yang udah kita buat. Jika kalian ingin melihat database kalian, nggak cukup sih, kalian ketikkan show database. Nah, dalam database ini kalian, saya akan membuat database baru. Misalnya kita buat rumah sakit lah ya. Gimana caranya? Caranya itu kalian create database, lalu nama database kalian, misalnya Dimas rumah sakit. Oh ya, kalau membuat database, kalian nggak boleh pakai spasi. Oke, kalian bisa menggunakan huruf kapital lah ya, seperti saya. Oke, seperti ini. There. Oke, ini sudah berhasil dibuat ya. Nah, kita lihat lagi di show database. Oke, ini sudah ada ya. Nah, untuk menghapus database, kalian menggunakan drop database, lalu nama databasenya. Misalnya saya nih atas sendiri, saya hapus ya, Dimas database. Oke, udah. Lalu kita lihat lagi show database. Nah, sama kan? Oke, untuk mengisi isi dari rumah sakit ini, kalian bisa mengetikkan seperti ini, create table, apa nama isi nanti. Oke, itu terserah kalian. Misalnya saya akan masukkan create table pasien, misalnya pasien, kita enter. Lalu yang pertama itu kita ID pasien. Nah, ID pasien untuk kita menggunakan angka, jadi menggunakan integer 3. Oke, koma.
belum. Primary key auto bentar. Nah, kenapa harus seperti ini? Kalian nanti akan lihat sendiri ya untuk kedepannya. Kenapa harus seperti ini? Oke, kita koma, lalu kita berikan nama pasien. Nama pasien kita menggunakan varchar lah ya. Varchar berjumlah 100 misal. Oke, lalu setelah nama pasien kita masukkan alamat pasien. Kita juga gunakan varchar 100 juga. Lalu jenis kelamin ini kita INT aja lah ya, int aja. varchar 1 aja, kan nanti kan cuma P atau L gitu kan, perempuan atau laki-laki gitu kan, 1 aja. Lalu setelah jenis kelamin itu ada apa ya, penyakitnya itu kita varchar 100 misal. Lalu ada apa ya, nomor HP kita buat varchar juga, kita ketikkan 15. Oke, jika kalian udah selesai, sekiranya udah selesai, kalian tutup aja komanya. Ini kan ada koma nih di ID, kalian tutup di sini, lalu kalian ketikkan titik koma. Oke, nah kenapa kok 3, 100, 100, 1, 115 itu gini, ini tuh user bisa bukan user, kita nanti bisa memasukkan berapa huruf. Ini kan 100, berarti kita bisa memasukkan 100 huruf dari nama pasien. Lalu selanjutnya alamat pasien juga seperti itu. Jenis kelamin kenapa cuma 1, karena nanti untuk kedepannya saya akan buat simple, buat 1 huruf P atau L, perempuan atau laki-laki gitu. Lalu untuk penyakitnya seperti itu. Lalu nomor HP ini ya paling 12 sampai 15 lah ya, seperti itu. Setelah itu kalian bisa bentar, oke, kalian bisa enter untuk membuatnya. Nah, ini udah selesai ya, query. Oke, gimana melihatnya? Kalian bisa ketikkan show tables. Nah, ini udah pasien. Oke, gue akan membuat lagi ya beberapa table di sini. Oke, saya sudah membuat 1, 2, 3, 4, 5, 6 table. Selanjutnya kita akan membuat relasi terhadap semua table ini agar semuanya itu bisa saling terhubung gitu. Kita buatnya di localhost kita ya. Kita langsung pindah ke localhost kita ya. Lalu di sini kalian klik ini atau database yang tadi Anda buat. Selanjutnya kita klik more ini di pojok kanan atas dan designer. Di sini ada beberapa tabel yang telah kita buat tadi ya. Ada daftar, dokter admin, pasien, dokter, dan yang lainnya. Oke. Setelah itu kita buat foreign key-nya itu dengan gini. Ini ada logo biru di sebelah V, seperti V. Kita
bedakan dulu mana yang mau di virgin key-nya. Ini kalau di tabel di sini, tabel daftar, saya mau buat semua ini jadi virgin key kecuali yang di daftar ya. Nah, ini tadi kenapa ini ada tulisan auto increment yang di awal tadi ya. Ini itu ciri khusus, nggak ada yang nyamain gitu nama ataupun apa ya gitu. Di sini kita virgin, klik more dan index. Oke, lalu ini juga. Oke, nah di sini ada perbedaan primary key sama nih apa tadi namanya. Jadi itu di sini tuh ada kuning untuk primary key, yang abu-abu untuk virgin key, gitu ya. Ini namanya virgin key. Kita lihat di sini. Nah, ini ada primary key. Oke, sekalian ubah semua menjadi virgin key atau apa yang kamu mau di virgin key ini di tiap tabel ya, tiap tabel sini. Oke, setelah membuat virgin key-nya, kita akan menghubungkan atau membuat relasi di tiap tabel. Misalnya ini ID pasien. ID pasien di sini primary key. Tapi di pasien dokter, tabel pasien dokter, ID pasien itu di virgin key. Jadi seperti itu ya. Kita akan menghubungkan, caranya itu kita klik ini yang bagian kiri, lalu create relationship. Oke, kita klik yang ini primary key, lalu kita virgin key ke ID pasien, lalu klik OK. Nah, ini sudah terbentuk ya untuk relasinya. Nah, itu kalian hubungkan semua aja yang bersangkutan. Misal mana nih, ID admin dan ID admin ya. Kita klik relationship, klik ID admin, lalu di sini virgin key. Oke, kalian pilih semua yang berkaitan. Oke, setelah kalian membuat relasi tiap tabel, maka selanjutnya kita akan kembali ke sel kita dan membuat mengisi dari tiap-tiap tabel. Misal saya akan mengisi tabel dari pasien di sini ya. Kita akan isi. Oh, sebenarnya kita dash dulu untuk melihat apa isi dari tabel itu. Oke, dash pasien seperti ini. Nah, setelah itu kita ketikkan insert into apalah itu buka kurung, pertama nama pasien, lalu alamat pasien, setelah itu jenis kelamin, lalu penyakit, dan yang terakhir nomor HP, kurung, lalu enter. Sebenarnya nggak perlu enter, nggak apa-apa sih, cepatnya saya enter karena agar lebih rapi aja sih. Bebas, terserah kalian enter atau enggak ya. Saya enter lagi, kita mulai masukkan namanya. Ini tanda petik 1 ya, nama pasien. Kita nama pasiennya itu misalnya Andre Setiawan, tutup, lalu buka lagi. Alamat pasien Jalan
Dirgantara nomor 12 Jakarta. Nah, untuk penulisan data ini kalian boleh menggunakan spasi karena ini kita mengisi data ya. Oke, lalu kita masukkan jenis kelaminnya Andre Setiawan, berarti L. Selanjutnya ketik penyakit misal demam berdarah, tutup, lalu ketikkan nomor HP-nya, misalnya 0821 2345 678 9, misal ya. Setelah itu kita tutup kurung, kita tutup kurungnya yang di sini, ya kan? Lalu kita koma, enter. Nah, ini baru satu data yang keisi di tabel pasien. Itu terserah kalian mau tambah berapa ya. Oke, setelah kalian selesai membuat datanya atau mengisi datanya, jangan lupa untuk di akhiran kita beri tanda titik koma seperti ini ya. Lalu kita oh bentar, Andre Setiawan, jalan satu jalan. Oke, saya ada error ya di sini. Tuh errornya ini, insert into, itu kemana, tambahin kemana, harusnya insert into pasien. Nah, lalu nama pasien, setelah itu alamat pasien, lalu jenis kelamin, penyakit, dan nomor HP. Setelah kalian mengisi semua tabel satu-satunya, tabel admin, daftar, dokter, pasien, dan lain, cara untuk melihatnya itu kita bisa menggunakan seperti ini, select bintang from, misal kita yang pasien ya, pasien from pasien titik koma. Nah, seperti ini adalah semua data yang kita tambahkan tadi ke dalam tabel pasien. Setelah kalian bisa mencoba untuk melihat apa isi daftar, dokter, dan lain-lain ya. Selanjutnya, bagaimana jika kita ingin hanya menampilkan nama pasien yang berjenis kelamin laki-laki? Kan acak nih ya. Kita akan tampilkan jenis kelamin yang laki-laki, jadi cuma nama pasien dan jenis kelamin saja. Caranya kita klik select nama pasien dan jenis kelamin dari tabel pasien. Oke. Setelah itu di mana jenis kelamin itu L, jadi L kayak, jadi ini bacanya seperti ini, pilih nama pasien, printkan pilih nama pasien, ambil jenis kelamin dan nama pasien ini ya, nama pasien dari tabel pasien, di mana jenis kelaminnya itu laki-laki. Jika kita enter, muncul seperti ini. Ini adalah nama pasien yang
berjenis kelamin laki-laki. Selanjutnya kita akan menampilkan beberapa data dari beberapa tabel. Misalnya seperti ini. Select P titik nama pasien, koma PD titik waktu periksa. Lihat. Setelah itu lagi-lagi PD resep, lalu D nama dokter. Oke. From, kita ketikkan from, bentar, from pasien. Oke, jadi di sini kita pilih nama pasien, waktu periksa, resep, nama dokter dari pasien. Oke. Dari pasien, lalu P from pasien P, setelah itu join pasien dokter PD, setelah itu on P titik ID pasien sama dengan PD ID pasien, lalu join dokter D, setelah itu on lagi, on PD ID dokter sama dengan ID dokter. Oke, titik koma. Ntar ada yang error. Oke, jadi seperti ini ya. Select P nama pasien, PD titik waktu periksa, koma PD resep, koma nama dokter from pasien P, join pasien dokter P, on P ID pasien sama dengan PD ID pasien, join dokter D, on PD ID dokter sama dengan D ID dokter. Maka akan muncul nama pasien, waktu periksa, resep, nama dokter. Ini dihasilkan dari tabel yang berbeda. Jika kalian mengetikkan select P nama pasien, PD waktu periksa, PD resep, nama dokter from pasien, P join pasien dokter, PD on P ID pasien sama dengan PD ID pasien, join dokter D on PD titik ID dokter sama dengan ID dokter where D ID dokter 1. Ini akan tampil seperti ini. Itu artinya kita memanggil nama pasien, waktu periksa, resep, nama dokter. Oke. Dan syaratnya nama dokternya itu yang ber-ID 1. Jadi ini adalah dokter yang ber-ID 1. Hana Salsabila. Kita akan coba lihat apakah sama ID dokternya.
kita akan show tables text dokter. Oh, select semua from dokter. Nah, segini ya, sama ya. Ada dokter 1 itu adalah Dr. Hana Salsabila. Kita klik seperti ini, ID dokternya 1 itu adalah Dr. Hana Salsabila. Oke, jika kalian mengetikkan select count, misalnya ID pasien dari tabel pasien, maka ini adalah menghitung berapa jumlah ID pasien dari tabel pasien. Jika kita enter ini, ID pasien itu adalah 10, kita akan lihat berapa pasien kita. Oke, kita show tables, kita akan lihat select from pasien. Nah, ini ya, 1 2 3 4 10. Jadi ini benar 10. Oke. Lalu bagaimana jika kita memilih pasien yang rumahnya itu ada di salah satu kota ini, misalnya di Jakarta? Maka kita akan ketik select semua data dari tabel pasien di mana right flag dari alamat pasien 2. Oke, 2 kita sini, sama dengan Jakarta. Tes. Oke. Empty. Kenapa bisa? Kita coba dulu select from pasien right alamat pasien. Nah, seperti ini ya. Lalu apa yang salah tadi? Yang salah tadi ternyata ini, antara nomor ini. Nomor ini adalah kita ambil 2 nomor dari 2 huruf dari kanan, dari belakang berarti tab. Itu sedangkan kita milihnya Jakarta. Jika kita hitung, Jakarta itu ada 1 2 3 4 5 6 7 huruf, makanya seperti ini ya baru bisa berjalan. Select bintang from pasien di mana alamat pasien itu berada di Jakarta. Ya, seperti ini ya. Lalu jika kalian ingin, misal ingin hanya mengambil pasien yang ID-nya itu 3 sampai 5, itu kalian bisa mengetikkan select from pasien
di mana ID pasien, di mana ID pasien itu bit bin 3 dan 5. Enter. Nah, ini ya. Ini adalah ID pasien yang ID-nya itu 3 sampai 5. Seperti itu. Lalu jika kita ingin ingin angka 10 ini di atas, sedangkan angka 1 ini di bawah. Jadi kita urutkan 10, 9, 8 dan seterusnya sampai 1 ya. Itu kalian bisa mengetikkan select bintang from dari tabel pasien, di mana ID pasien itu di order by. Oke. Order apa ya? Lupa. Order gini kayaknya. Order by ID pasien dash. Seperti ini kita coba dulu. Nah, oke, ini. Jika kalian ingin mengurutkannya lagi dari 1 sampai 10 dari atas, maka kalian bisa select from pasien, di mana ID pasien order by ID pasien as C as seperti ya. Nah, seperti ini. Jika tadi kita sudah mengetik order by, maka selanjutnya kita akan mengetikkan group by. Jadi misalnya gini, group by itu kita akan kasih tahu berapa sih, ada berapa jenis sih situ. Misalnya ini kan ada L, P, laki-laki dan perempuan, maka ini berarti ada 2 jenis. Oke. Selanjutnya setelah sistem itu memprint 2 jenis, maka jenis kelamin yang lain itu dihapus. Jadi jenis kelamin yang sama itu nggak akan di print. Misalnya seperti ini, select from pasien group by jenis kelamin, ini titik koma. Maka hasilnya seperti ini. Ini menandakan kita ada 2 jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Misal kita akan grup by penyakit seperti ini, maka kita akan klikkan sama select bintang from pasien group by penyakit seperti ini ya. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, berarti ada 9 penyakit yang berbeda. Oke. Lalu bagaimana jika kita ketambahan pasien di antara 10 ini? Maka kita akan mengupdate atau menambahkan data pasien tersebut. Jadi seperti ini, update pasien, oke, set, kita setting nama pasien itu misalnya Angga Setiawan.
ke ini, lalu di mana ID pasien itu adalah, karena ini 10 nih ya, kita tambah ID pasien itu 11, maka seperti ini kita enter. Oke, ini sudah tertambahkan ya, terupdate. Kita coba lihat select bintang from pasien. Nah, oke, bentar, ini kenapa kok bisa gini. Oh, ini kita bukan menambahkan melainkan mengupdate ya. Berarti gini, 11 misal kita update dari Dewi Lestari, kita update, jadi berarti kita akan masukkan ID pasien itu 2. Seperti ini, kita enter, kita coba lihat lagi, select from pasien. Oke, kita udah berhasil mengubah ya, yang sebelumnya itu Dewi Lestari menjadi Angga Setiawan, seperti itu. Oke, kita akan lihat nih ya, kita akan select from daftar. Kenapa ini bisa langsung 2? Satunya kemana? Satunya sudah saya hapus di sini. Nah, delete from daftar ID pasien. Jadi saya contohkan lagi, delete from daftar, di mana ID pasien misal kita hapus yang nomor 10. Oke, sebentar aja deh, 9. Query selesai. Oke, kita akan coba lihat lagi, select from daftar. Oke, 9 sudah terhapus ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini bukan tutorial karena saya masih belajar, ini adalah belajar bareng. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Selamat tinggal.